kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita juga ibadah penghiburan bagi untuk keluarga selanjutnya dari Ibu Vera, bagaimana Ibu tercinta dari Ibu Vera dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu, almarhumah Stephanie Patiasina, dan juga Ibu tercinta dari Ibu Diana Silakan. Puji Tuhan, saudara, kita masuk dalam pujian penyembahan karena dikasihkan dari Bapak Pendeta Haris Tur. Bapak kita dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami terima kasih bahwa malam hari ini kami kesempatan dari Dia dan membuat tempat ini untuk bersekutu menuju Kau untuk memuliakan Tuhan. Khususnya kami bersyukur atas kebaikan yang telah untuk gereja ini juga. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam permohonan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kekuatan dan juga kehidupan Roh Kudus yang menghibur keluarga dalam peninggalan. Apapun yang terjadi, mari kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita bersama-sama dengan pujian yang dapat Tuhan. Bagi berdiri saudara kita mereka ini. Apapun yang terjadi, mari kita suka, mari kita berdoa. Kita mengatakan tetap Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus.
Kudus yang akan terus menguatkan mereka Tuhan bisa berjalan bersama. Bahwa Allah kami Allah yang peduli, Allah kami Allah yang mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Mengapa
kami kasihi, Engkau juga Allah yang maha hadir, akan hadir bersama kaum keluarga yang ditinggalkan, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Amerika ini. Tuhan Allah El Shaddai memberi mereka kekuatan, kemampuan menghibur mereka, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Bagi hamba-Mu, berdoa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apabila ada hal-hal yang coba-coba merampas firman dari pendengaran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini. Hari ini kita ada di tempat ini sama-sama di tempat ibu bersama dengan keluarga yang berduka cita, di mana tanggal 20 November Tuhan telah memanggil almarhum Ibu Ivan Patiasina, ibunda dari Ibu Vera, mertua dari Bapak Roy Simanjuntak, bersama Ibu Helderia Tanjung, ibunda dari Ibu Diana Siapa, dan juga mertua dari almarhum Bapak Daulat yang lebih dulu mendahului kita. Ya, hari ini kita datang di tempat ini, kita sama-sama untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, sekalipun penghiburan kita terbatas. Tetapi ada satu ayat bilang begini dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita turut sepenanggungan, ya, kita sama-sama. Terima kasih buat semua kita yang hadir pada hari ini. Saudara yang datang, memang saya lihat cuaca sedikit bagi saya baik, ya, sebab mau dia snow, setengah snow, dingin, panas, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita jangan bilang cuaca yang tidak baik, semua cuaca yang baik, sebab datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa kedua ibu sekarang tidak lagi ada di dunia ini. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa di Firdaus, ya. Sebab ketika Yesus ada di kayu salib dan ada seorang penjahat di sebelah kanan, di sebelahnya berkata, Tuhan, ingatlah ketika Engkau ada di surga. Kemudian Yesus katakan begini, hari ini, saat ini, bahwa Engkau sudah bersama-sama dengan di Firdaus. Nah, iman kekristenan atau iman Kristen sangat percaya bahwa ketika seseorang mati di dalam Tuhan, maka saudara dia ada bersama-sama di Firdaus. Jadi kedua ibu ini telah selesai. Kalau saya tidak salah, yang satu umur 86 tahun, yang satu umur 88 tahun, ya. Cuma beda 2 tahun. Tetapi Ibu Vera, Ibu Diana, seluruh keluarga besar, ya, sekarang sedih, berduka cita. Tetapi ingat, ketika ada dalam didikan kedua ibu yang terkasih, pasti kedua ibu ini mengajarkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang rohani. Ayo masuk gereja, jangan lupa Sunday school, jangan lupa ibadah remaja, jangan lupa ibadah kolom, dan sebagainya. Jadi kita juga mengimani bahwa orang tua yang kita kasih itu ada bersama-sama dengan Bapa hari ini. Ya, memang rasa sedih gak bisa dipisahkan. Sebab kita ini masih manusiawi, masih manusia. Rasa duka cita pun, ya. Biasanya kita mungkin video call dengan ibu kita,
dengan orang-orang yang kita kasih, tetapi sekarang sudah selesai. Mereka sudah tidak bisa kita lihat, tetapi sekali lagi kita mengimani bahwa sekarang ini mereka ada di satu tempat yang indah dan permai, tempat yang tidak bisa saudara dikalahkan dengan situasi keadaan dunia ini atau saudara keinginan dunia, tetapi kita percaya bahwa mereka ada dalam kekekalan, ya, kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kematian, hari ini saya akan memberikan tema khotbah di balik kematian ada kehidupan, ya. Ketika kita berbicara kematian, bahwa kematian adalah fakta, ya, fakta yang harus dialami dan siapapun tidak bisa menghindari kematian. Betul ya? Saya mau tanya, siapa yang bisa menghindari kematian? Tidak ada yang bisa. Siapapun, orang yang punya posisi, yang tidak punya posisi, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, orang yang kaya, setengah kaya, konglomerat, orang miskin, semua tidak bisa menghindar akan kematian. Tetapi jujur saya mengatakan banyak orang, bahkan orang Kristen yang ketika mendengar kematian, saudara, yang menghantui adalah ketakutan. Ya, takut dengan kematian. Sehingga banyak orang dengan berbagai cara yang begitu rupa kalau bisa, saudara, ketika dia berada dalam satu situasi kondisi, ketika dia dalam keadaan sakit dan hampir mati, dia berusaha dengan caranya. Tetapi sebagai orang yang percaya, ya, kita mengimani bahwa ketika kita ada dalam Kristus, kita akan perlu tahu bahwa ada jaminan, ada kepastian, ya, bahwa di dalam Kristus orang yang mati bukan sama-sama, bukan moga-moga, tetapi jelas bahwa di dalam Kristus kematian setiap orang tidak perlu kita takutkan. Sebabnya hari ini saya akan memberikan tema khotbah seperti saya katakan tadi, bahwa di balik kematian ada kehidupan. Kita akan baca bersama-sama satu ayat. Saudara, kita baca ayat ini sehingga ayat ini juga merupakan saya boleh katakan satu kerinduan Tuhan buat setiap kita, supaya saudara kita pun yang sekarang masih hidup. Sebab hari ini saya tidak bicara, saya tidak menyampaikan firman kepada orang yang sudah mati. Kita mau kasih lilin ke mereka, mau kasih makanan, mau berbicara di samping kubur, mereka tidak dengar. Mereka tidak disanakan. Sebab sudah selesai, ya. Kita akan baca Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga, kalau sudah dapat bilang amin. Sudah dapat kan sudah di belakang, ya. Oke, 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita baca lagi 26, bacanya sudah di. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ketika kita membaca ini, kita akan teringat satu peristiwa dalam satu situasi di mana di Betania, ketika Marta dan Maria, ya, lagi saat-saatnya genting, saudara mereka Lazarus yang sakit, mereka memberikan kabar kepada Yesus, ayo datang ke Betania, saudara kami lagi sakit. Dan saudara, kata firman Tuhan, Yesus belum langsung datang. Yesus tetap menunggu kurang lebih 3 hari. Memang keluarga kecewa mungkin pada saat itu. Sebab kenapa? Di saat emergency, di saat saudara mereka butuhkan, di saat mereka sudah datang, Yesus seolah-olah tidak perhatikan apa yang mereka butuhkan. Dan pada akhirnya saudara, jadilah di mana kita tahu bersama dalam Alkitab dicatat bahwa Lazarus 3 hari kemudian muncul Yesus di Betania. Ketika Marta mendengar Yesus datang, Marta mencegah dan Marta mulai berkata-kata, coba kalau engkau datang 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, pasti saudara kami tidak mati. Dan ungkapan ini saudara, dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu. Kalau kita melihat ayat-ayat yang saudara yang disampaikan oleh Yesus kepada Marta, bahkan kepada orang-orang yang ada di situ, ayat ini, firman ini bukan hanya kepada Marta dan Maria, tetapi saudara ini juga bicara tentang ke depan. Kalau orang mati, dia bukan hanya mati saja. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan, akulah beban kita. Barang siapa percaya kepada ia katakan hidup. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, orang-orang beriman, yang keluarga yang ditinggalkan, kita tak beriman. Satu waktu kita akan bertemu dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita. Nah, saudara, saya dengan cepat saya masuk ya pada inti pengantar firman Tuhan. Apa dan bagaimana pandangan Alkitab tentang kematian? Sebab seperti ditolak dari tema tadi, di balik kematian ada kehidupan. Yang pertama, kematian adalah penggenapan firman Allah. Kalau kita baca dalam firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 27 bilang begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihati. Jadi jelas saudara, kematian adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, penggenapan. Sebab kenapa? Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita diajar untuk mengimani bahwa saudara, kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Kekuasaan Tuhan berlaku di sana. Jadi kematian bukan sebuah ilusi, tetapi kematian adalah sebuah fakta di mana Alkitab menyatakan kita. Dan saya boleh katakan, kematian adalah rencana Tuhan yang besar. Kita semua, saudara, tujuan hidup kita bukan hanya hidup khusus di dunia ini, tetapi juga kita harus memahami ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada orang yang bisa menghindar akan kematian, sebab kematian adalah penggenapan firman Tuhan. Kematian kita memaknai itu sebagai bagian daripada kedaulatan. Kalau sudah waktunya, jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun, nggak ada yang bisa sembunyi, nggak ada yang bisa lari. Sebab kenapa? Ini adalah bagian dari penggenapan firman. Tadi kan dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk Tuhan. Sekarang kedua ibu kasih ini sudah lebih dulu. Saya nggak tahu bulan depan ada jangan musuh saya mungkin bapak-bapak. Tapi sudah waktunya saya, maka saya juga akan pergi. Memang ada juga ayat yang lain berkata memang ada orang-orang tertentu yang di mana ketika Yesus datang pada kali yang kedua, mereka akan melihat Yesus secara langsung dan mereka tidak mati, tetapi tubuh mereka akan diubahkan. Tetapi mari sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya bahwa ketika kita melihat kematian, bahwa kematian itu adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Sebab kematian itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ada pecinta lagu pernah berkata dia mau hidup 1000 tahun lagi, tetapi sampai 100 pun dia tidak sanggup. Penggenapan firman, rancangan Tuhan 70 sampai 80. Dulu saudara enak, mungkin saudara masih sampai berapa? 900 metusalan umurnya. Tapi saudara tanya ke mereka, enak hidupnya banyak, mereka aduh lebih baik buat apa gitu. Sekarang aja umur 50, sudah sakit-sakit tulang saya, kaki mau jalan, waduh tenaga, mau bangun. Nah, kita memahami bahwa menurut pandangan kebenaran firman atau Alkitab bahwa kematian itu adalah penggenapan firman Tuhan. Itu sebabnya semua harus apa?
siap atau melarikan diri atau menghindar? Siap. Saya percaya dua ibu ini siap mereka sudah. 88 dengan 86. Kan firman Tuhan bilang ya 70 sampai 80, lebih daripada itu. Ya itu. Jadi kemarin berbicara, ya Pak, sebenarnya dari umur 55 ini, mama ini sudah mau dipanggil Tuhan, sudah suka. Tapi ternyata Tuhan tambah bos, saudara. Ya. Dan akhirnya waktu tanggal 20 November, waktunya kedua ibu yang terkasih, mereka selesai berhenti waktu mereka di dunia. Jadi kita sadar bahwa kematian adalah penggenapan firman Allah. Ayub pasal 14 ayat 5 bilang begini, hari-harinya telah ditentukan. Siapa yang tentukan? Hari-harinya telah ditentukan, bilangannya telah ditetapkan, dan engkau tidak membiarkannya melampaui batasnya. Ayub sadar. Ayub mulai berkata-kata, dan saya percaya kata-kata Ayub ini adalah seorang wanita memang. Kalau dia sudah katakan dari sini sampai sini, bulan, tahun, dan saudara sebagainya, udah nggak salah. Pasti ditetapkan, ditentukan, nggak bisa melampaui batas yang ditetapkan. Amin, saudara. Kematian adalah penggenapan firman Allah. Berarti Allah ada dan terus bekerja dalam kematian setiap orang. Sehingga setiap kita, siapapun kita, mari kita mau terus menyiapkan hati kita. Amin. Dengan kehidupan kita yang sekarang, persiapkan dengan benar, persiapkan dengan baik. Sebab satu ketika kalau waktunya kita gak bisa mengingat. Pengkhotbah 3 ayat 12. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk apa? Jadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Menyadari akan kehidupan kita bahwa ternyata kematian harus pun dijalani oleh setiap orang. Sebab kenapa? Sebab adalah bagian daripada penggenapan. Kalau ini dibilang penggenapan, ini berbicara tentang kedaulatan, kekuasaan Tuhan. Cara kita mati, kita tidak tahu seperti apa. Tapi kalau kita lihat, jangan pun kita lihat orang mati yang kelihatannya kok dia masih seperti itu, dan kita boleh katakan kalau dia dihukum Tuhan. Gak juga. Saudara lihat murid-murid Yesus, rasul-rasul semua matinya, kalau kita lihat mati tidak terhormat, mati ada yang digoreng, mati yang ada yang disiksa, bahkan pun saudara tubuh mereka tercabik-cabik, tidak dapat penting apapun cara kita mati, tetapi yang paling penting hidup kita diisi dengan kebenaran, hidup kita dijalani dengan baik, jadi berkat, jadi kesaksian, jadi teladan. Maka kau lagi mempersiapkan hidup dalam kehidupan sesudah kematian. Kematian adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Yang kedua, ya saudara, yang kedua apa dan bagaimana pandangan Alkitab tentang kematian? Yang kedua adalah kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan. Yang kali saya bicara dalam konteks ya orang percaya, orang beriman. Ada orang yang mati di luar Tuhan, maka saudara kematian bukanlah akhir, melainkan awal penghukuman. Tapi saya percaya hari ini saudara buka surga, buka kerajaan surga. Haleluya. Kenapa takut-takut bilang amin? Haleluya. Jadi saudara yang kedua, kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan kekal. Sebabnya kenapa kita takut menghadapi kematian? Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Sebab di balik kematian ini tidak selesai di situ. Ada kehidupan kekal. Ini yang harus kita matangkan, sehingga ketika saatnya kita akan dipanggil, kita sudah siap. Kita baca satu ayat. Ayub
25 dia bilang begini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26 juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Perhatikan ayat yang ke-26 ini. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Di sini luar biasa. Saudara tahu, kitab Ayub ini ditulis 2500 sampai 3500 sebelum Yesus hadir. Sebelum Yesus datang di dunia ini. Tetapi kok kenapa? Ya Ayub ketika dia menyampaikan ini adalah sebuah pesan, atau saya boleh katakan sesuatu message powerful. Ya, dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia datang sebelum Yesus. Ya, jauh 2500 sampai 3500 sebelum Yesus. Tetapi dia mengimani bahwa ketika penebus datang hadir, penebus itu hidup. Yesus itu hidup, Tuhan itu hidup, akan bangkit. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas dunia. Ayat 26 juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku aku akan melihat Allah. Luar biasa, di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Ayub dikatakan tadi bahwa tanpa dagingku aku akan melihat Allah. Sesudah kita mati, saudara, pasti kita akan ketemu, bukan dengan godo-godo, mati dalam Kristus. Ya, tetapi kita akan ketemu dengan pemilik surga, pencipta kehidupan, penebus hidup kita. Saudara akan face to face. Hai Bapa, hai Yesus. Ayo mengimani dengan iman. Kulit tubuh rusak, tetapi dia akan bertemu, dia akan melihat Allah. Di balik kematian ada pertemuan, ya, ada kehidupan yang kekal. Luar biasa, saudara. Mari kita menyadari bahwa ternyata kematian bukanlah akhir, ya, tetapi kematian adalah awal kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Ingat bahwa kematian setiap orang tidak berakhir di bangsa, tidak berakhir di kuburan, tetapi kematian setiap orang yang di dalam Tuhan, dia akan melihat dan menikmati Tuhan di waktu yang akan datang. Atau cuma sampai sini di pohon, saudara? Tidak kan? Tetapi dari ayat ini kita memahami dan menyadari bahwa satu waktu nanti ketika saya dan saudara dipanggil Tuhan, ya, kita akan melihat, memandang Tuhan, menikmati kehadirannya di mana-mana. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah atau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ingat baik-baik, saudara punya rumah, puji Tuhan. Tapi ingat, di balik kematian ada tempat yang Tuhan siapkan, tempat yang kekal. Itu sebabnya kan Yesus bilang dalam Yohanes bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi, dan ketika tempat itu selesai, aku akan kembali dan apa? Aku akan menjemput dan membawa pergi dan berdiam bersama-sama. Kita memahami bahwa di balik kematian ada tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah. Amin, saudara. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan kekal. Jadi mulai hari ini jangan terus bicara tentang kehidupan, sekali-sekali bicara kematian. Saudara pernah nonton satu ketika, dan itu saya dengar tiap tahun di Korea itu ada saatnya mereka akan merenungkan kehidupan, dan saudara mulai orang-orang tua dan orang-orang muda mulai masuk di peti. Mereka hanya bisa sekian menit, bahkan ada yang sejam, saudara.
mulai lipat tangan dan model seperti orang mati, dan mulai merenungkan kehidupan bahwa satu waktu itu berakhir. Amin, saudara. Jangan pikir khusus tentang kehidupan. Baik, tetapi saudara ingat juga tentang hari matinya kita. Sebab hidup di dunia ini bukan selamanya. Puji Tuhan kalau dapat 70, puji Tuhan dapat 90, puji Tuhan. Tapi kalau tidak dapat sampai situ, ya, mari kita memahami dan memaknai bahwa Tuhan telah menyediakan satu tempat yang dekat. Satu waktu nanti tubuh ini akan dibongkar. Tubuh jasmani saudara akan dibongkar. Saya dan saudara, kedua ibu kemarin sudah selesai dibongkar tubuh mereka. Tetapi ada tubuh yang Tuhan siapkan. Tubuh kemuliaan yang tidak akan berakhir, yang tidak mengenal tahun, yang tidak mengenal situasi, yang tidak mengenal keadaan, yang tidak mengenal weather, saudara. Sebab tubuh kemuliaan, tubuh yang Tuhan siapkan, bahkan di tempat yang terang. Mari, saudara, biarlah kita memahami bahwa ternyata kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan saudara dalam kekekalan. Di balik kematian ada kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Tubuh jasmani yang sekarang kita pakai itu adalah fana dan selesai satu waktu. Saudara, kita akan kembali. Tubuh kita itu terbuat dari mana? Dari timah, besi, atau apa? Dari apa? Debu. Sebabnya jangan sombong. Debu ternyata saya. Kebanggaan kita hanya di dalam Kristus. Sebab ternyata kalau hari ini Dia bawa kita sampai sejauh Dia berkati kita dengan posisi yang baik. Dia tempatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia saudara bawa dan saudara Dia berkati kita. Kita harus katakan puji Tuhan. Tuhan yang besar dan luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43 begini. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Di balik kematian ada kebangkitan. Dan ketika kita bangkit satu ketika kedua itu telah pergi, satu waktu nanti ketika mereka dibangkitkan di dalam tubuh ketidakbinasaan, artinya tubuh yang kekal. Amin. Kalau sekarang kena dingin langsung sakit-sakit sudah. Di Indonesia terkenal sekarang dengan penyakit apa? Asam lambung. Sedikit-sedikit asam lambung umur 29. Bukan asam sulfat, asam lambung. Kenapa tubuh kita rentan dengan sakit? Sebab tubuh ini panas, terbatas. Satu kali waktu selesai. Tapi ketika kita memakai tubuh kemuliaan, menerima tubuh kemuliaan, ya, tidak ada kebinasaan. Kata firman Tuhan. Ayat 43 ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Luar biasa. Di balik kematian ada kehidupan kekal. Sudah berani mati? Sudah siap semua? Haleluya. Harus siap kan saudara? Kalau nggak siap, nggak bisa. Harus siap. Kalau waktunya kita nggak bisa. Kita sembunyi pergi kemana nggak bisa. Mau terbang ke tempat yang lebih tinggi, sudah waktu. Kita akan pergi juga. Ya. Sebabnya ketika kita melihat firman Tuhan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal, ayatnya firman Tuhan yang begitu power. Ya. Rasul Paulus pernah berkata begini dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang berpikir, aduh mati haji seberkali. Aduh bil mau kerahayan, aduh. Di balik kematian ada keuntungan. Ketika kita mati di dalam mau cari untung atau rugi, saudara? Di dunia ini banyak orang cari untung dengan cara yang susah.
Tapi ketika kita berjalan hidup ini dengan benar, engkau sementara mempersiapkan di balik kematian ada kemudian. Rasul Paulus, kalau saya pelajari dan baca, dia ingin secepat Tuhan panggil, tapi juga dia tidak menolak dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dia bisa menjangkau jiwa sebanyak mungkin orang. Tapi kalau pergi dia sudah siap, dia sudah ready. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Amin. Wahyu 21:4 bilang begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergaulan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini sekali kalau baca itu, saudara. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka. Mama daripada ibu Vera, mama daripada ibu dia, sudah nggak akan pikir lagi menangis. Yang ada hanya sukacita. Yang ada hanya saudara apa? Kegembiraan. Ya. Sebab kenapa? Sudah tidak ada rasa sakit. Sekarang kita tinggal di dunia. Apalagi kita yang ada di Amerika. Gak mungkin dalam 1-2 atau 1 minggu dia akan berpikir tentang Bill. Mulai berpikir, kadang-kadang gak bisa tidur. Dan mulai cari cara untuk bekerja. Sampai hari Minggu pun bekerja. Sampai ibadah pun bekerja. Kenapa? Karena saudara kayak itu masih tidur. Tetapi satu waktu nanti dia akan menghapus segala air mata. Saya dan saudara, ya, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi Bill, tidak ada lagi pikiran yang lain-lain. Yang ada sukacita, pujian dan penyembahan di surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saya tutup di sini, saudara. Yang ketiga, apa dan bagaimana pandangan kita tentang kematian? Kalau yang pertama tadi bahwa kematian adalah pengenapan firman Allah, yang kedua kematian bukan akhir, melainkan awal kehidupan kekal. Yang ketiga, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Bisa saya bilang amin? Amin. Katakan kepada kiri kanan, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Wah, jangan malu-malu, saudara. Ini anak buat semua, bukan di luar. Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Nah, ini kuncinya, saudara, ini kunci. Kalau pada saat 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus menderita dan mati di kayu salib, kemudian Yesus tidak bangkit, baru jadi pertanyaan. Percuma kita datang malam hari ini. Percuma kita beribadah, tetap puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu sebabnya tadi Yohanes 11:5, aku kebangkitan kita dan ini untuk barang siapa percaya kepada Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jelas ini jalan, satu-satunya jalan, satu-satunya kepastian, satu-satunya kunci menuju surga. Tidak ada yang lain. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Dia berjawab. Di dalam satu ayat, dalam 1 Korintus 15:5 dia bilang begini, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sedangkan maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus taklukkan kematian. Saudara tahu kematian adalah persoalan terbesar yang tak bisa dijawab oleh manusia. Kalau Bill kita cari uang masih bisa. Orang yang punya beban yang berat masih bisa. Tapi kalau bicara kematian orang begitu takut, bahkan saudara siapapun itu. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Yesus mati dan bangkit, kemenangan kepadanya kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada kita semua. Artinya saudara, kalau kita pun mati ke depan, kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya cari alamat yang tepat, jangan cari alamat yang tidak tepat. Cari jalan yang tepat, cari jawaban yang tepat. Sudah tahu bahwa dia dari surga, dia pemilik surga, dia pemilik kehidupan. Tapi masih ada juga yang lainnya, masih ada yang mau jalan di jalannya dia.
Hidup adalah kesempatan. Amin, saudara. Sekarang saya boleh lihat saudara hari, tapi mungkin minggu depan tidak ada lagi, ataupun bulan depan, ataupun besok. Mari sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena kesempatan Tuhan berikan melalui kehidupan ini, itu sebabnya saudara kita pun harus apa? Hidup harus dihargai, jangan disia-siakan. Hidup harus diisi dengan apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang rohani. Diisi. Bukan berarti kita sudah jadi Kristen, oke selesai di sana. Dan kamu isi hidup, sudah di rumah aja, nggak apa-apa. Jangan, harus diisi. Dan yang terakhir, hidup harus dipersiapkan. Sebab ternyata hidup ini adalah semua sudah siap atau sudah mempersiapkan? Sudah siap semua ya? Puji Tuhan, besok siap-siap juga ya. Mari kita persiapkan. Saya cuma sebagai hamba yang saudara hari ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kalau kedua ibu yang kekasih telah lebih dulu dari kita. Mereka ada di tempat yang sukacita, tempat yang kekal, sebab di balik kematian ada kehidupan mereka. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, satu hal ketika kami dipanggil Tuhan, kapan saja waktunya Tuhan, kami siap dan kami rindu ketika kami dipanggil Tuhan. Hidup kami sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
hidup kami membawa kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Sehingga banyak orang bisa melihat bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Satu hal Tuhan, kalau kami ada pada malam hari ini semua adalah rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Mengingat bahwa satu waktu, baik atau tidak baik, waktunya pasti akan datang. Kami akan bertemu dengan Tuhan. Kami rindu biar Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami. Dan juga Tuhan berdoa khususnya bagi keluarga yang sudah ditinggalkan, diberi penghiburan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tetap kuat sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati secara jasmani dan rohani dalam pelayanannya. Tuhan terus berkati, pakai beliau lebih heran lagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Engkau
kasih buat segenap kasih setiamu dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Bersyukur Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan, memberikan kami firman-Mu di dalam hidup kami, supaya menjadi bagian dalam hidup kami yang akan menuntut kami untuk mengisi hari-hari di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, ya Tuhan, persembahan yang kami berikan malam hari ini. Akan yang membagikan minggu, Tuhan, Engkau turun dari tempat yang maha tinggi. Engkau bukakan tempat kami surga, Engkau curahkan berkat berlipat kami ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, setelah kita akan memulai kesaksian. Yang pertama itu dari Ibu Vera. Silakan, jika ada kesaksian tentang hidup bercinta, silakan. Saya ingin melihat ibu saya sebagai seorang yang melayani Tuhan sejak saya dari kecil. Saya ingin dia tetap melayani Tuhan sampai itu yang membuat saya beberapa tahun terakhir saya tidak salah lagi untuk berkata dari tempat tidur, dia hanya di tempat tidur. Tapi kalau saya di dunia, saya ingat saya masih bisa dia masih saya tahu kadang-kadang dia udah nggak mau ngomong gitu, tapi kalau ini yuk nyanyi berdoanya sama dia masih ingat beberapa lagu yang dulu dia masih suka nyanyikan. Dan itu yang membuat saya berpikir, saya ingin walaupun dia dipanggil Tuhan, saya sudah 25 tahun saya berpikir saya sekali itu saya bahwa itu saya ada sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya mungkin Ibu Diana, silakan kesaksiannya. Silakan. Kenapa ibu kamu cuma beda 2 jam meninggalnya di tangan yang sama. Kalau mamaku sebenarnya umurnya udah 90 bulan Januari. Dia itu kayak ada kesalahan di mana KTP sama surat lahirnya zaman dulu lah nggak tahu, tapi sebenarnya dia Januari tahun depan tanggal 12 itu umurnya 90 tahun. Kalau dia sebenarnya nggak sakit, tapi kayak lampu kehabisan minyak gitu kali ya. Seminggu terakhir dia sebenarnya dia masih sehat, seperti biasa. Ibu saya tuh memang perawatan rajin, jadi dia sebenarnya kalau nggak jatuh mungkin dia ya itu benar-benar ini omongan kita aja, kalau nggak jatuh mungkin mama masih sehat. Jadi dia seminggu terakhir tuh cuma kayak lemes, mata katanya sakit nggak enggak, tapi kok makin lemes. Akhirnya dibawa ke emergency, langsung ternyata ini apa namanya dipakai oksigen.
dia apa gitu, makin lama 2 hari terakhir sebelum dia meninggal koma, terus benar-benar di koma langsung meninggal. Ibu saya tuh orangnya juga ya orang kampung bodoh lah gitu. Mungkin dia sekolahnya juga mungkin SD apa gitu. Karena dia umur 9 tahun, papanya udah meninggal. Terus dia dibawa sama abangnya paling besar. Jadi itulah kehidupan dia bersama abang dan kakak iparnya untuk mengurusi ponakan-ponakannya gitu. Akhirnya ya itulah begitu perjalanan hidupnya dia sampai umur 90 tahun. Terus dia juga ya rajin ke gereja dengan kesederhanaannya, ikut kur gitu, baca Alkitab. Terus tadi lah kami di mobil sama BK, ternyata cucunya yang paling besar menemukan diary. Kita bilang keren juga nih gue punya diary. Ternyata udah lama. Jadi isinya cuma doa-doa. Jadi anaknya ini kalau segini pergi sekolah, terus ada cucunya yang kawin, ada tuh doanya semua. Jadi diary-nya isinya doa. Terus kita terharu gitu. Jadi ponakanku bilang, ya kalau kita orang Batak kan cucu Pangkuaran, yang paling cucu, yang bawa nama gitu. Ternyata kita begini atas doa-doa opung ya, katanya gitu. Dia mah mengucap syukur gitu. Jadi mama saya anaknya 5, menantunya 5, tapi 1 badola udah pergi, yang 4, terus cucunya 13, yang udah kawin, apa ya, saya lupa, udah kawin 3 kan. Terus ininya buyutnya 3. Jadi Tuhan umur 90 dia tangguh lah. Maksudnya dengan perempuan sederhana yang sekolahnya tiba-tiba, tapi dia tangguh untuk menghidupi anak 5 sampai udah punya buyut 3. Cuman karena doa dan air mata kata-kata cucunya yang paling besar itu membesarin kita semua karena doa dan air mata. Puji Tuhan lah, yang memang sedih sih, tapi gimana ya, kita juga jauh, nggak bisa pulang. Jadi cuma mengingat-ingat kebaikannya setiap hari. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghibur kami berdua. Jadi keluarganya Pak Daulat, mantu 2 kehilangan ibu di waktu yang sama, cuma beda 2 jam. Itu juga jadi kayak buat bercandaan aja gitu. Ya umurnya juga udah asik. Ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar acaranya. Terima kasih. Terima kasih Diana. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita menyalakan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh video dulu ya, video. Silakan.
Diaspora Maluku, kami persilahkan.
persembahan pujian dari Bapak Washington DC. Kami persilahkan. Ini warga negara ganda. Ayo. Sayang. Jadi siapa sih sayang? Yang berbicara beneran. Bukan lah ya? Beres. Baik, jadi aman tulang. Jadi untuk Nantulang Hubung Pablo Boru, Tulang dan Nantulang Hubung Enzo, kami di sini Rata Washington DC turut berduka cita dan mau menyumbangkan satu lagu untuk menghibur kami ya. Jadi Ngolosongono Petulang, maaf saya Marta Batak sebentar. Ngolosongono Petulang, Nantulang Nabui Pasato Nami dari kelas Maruhamna, ay Somedo Kepedetan Nakiningan, Angai Surugodo Hubung Kevin sama Oma. Jadi saya ingat, kalau saya pribadi sebentar ya, saya ingat pernah ketemu dengan Hubung. Nah, kalau disebut Hubung Moyang, mamahnya Nantulang saya ini, karena buyutnya satu namanya Pablo. Kalau hubungnya Pablo kan Nantulang ini makanya disebut Pablo. Nah, jadi kalau ibunya Nantulang ini disebutlah Hubung Moyang. Jadi saya ingat, udah lama sih Nantulangnya, tapi yang saya ingat Hubung itu selalu penuh senyum. Nah, kalau Oma saya nggak kenal Nantulang, tapi kalau dibilang buah buah jatuh dekat dari pohonnya, dilihat dari refleksi Nantulang ini, rumahnya karakternya pasti karakter yang baik, yang sabar. Karena Nantulang ini sabar. Nantulang Vera ini orangnya. Baik, jadi kita menyanyi lagu Dung Sonoro Aku, lagu Batak. Yang lainnya pasti tahu dan bisa mengikuti karena ini adalah It Is Well With My Soul dalam bahasa Batak. Kalau bahasa Inggrisnya biar pada salah. Ketiga kita tutup dengan It Is Well With My Soul ya. Oke, karena mic-nya sampaikan ke diri saya nyanyi.
Puji Tuhan, semua sudah selesai. Saya memasukkan doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Teguh Susanti. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Pendeta yang situ, Ibu Uli, Pendeta Marti Pahalu, lebih bahkan semua kita yang bersama-sama hari ini, baik dari diaspora maupun dari di sisi area, sudah bersama-sama keluarga dengan kami di family. Terima kasih untuk hadirannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan jangan lupa buat khusus untuk CFC besok doa pagi jam 6 dan Sabtu juga jam 11 kita ada Bible study terakhir di tahun ini. Tetap bagi keluarga Bapak anak Ibu di mana di Bible study terakhir di tahun ini dan kita akan sambung pada tahun depan bulan Februari sudah kita rapat jemaat. Puji Tuhan, kita bagi berdiri. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami datang bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, percaya bahwa Engkau adalah pusat daripada penghiburan yang sesungguhnya. Tuhan, kuatkan semua keluarga baik, keluarga daripada Ibu Vera, keluarga daripada Ibu Diana. Kami percaya semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah penghiburan malam hari ini, Tuhan yang balas, Tuhan yang memberkati semua yang datang di tempat ini, dari anak-anak sampai orang tua. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan semua keluarga yang masih berada dalam suasana duka, Tuhan, baik yang ada di Indonesia, baik di Ambon, di Jakarta, atau Tuhan di Sumatera Utara, atau di tempat-tempat yang lain. Mari Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka. Baik Tuhan, keluarga yang terdekat keluarga ini maupun keluarga yang lain. Kami percaya bahwa ketika Engkau yang melawat menjamah, maka kekuatan penghiburan selalu ada dalam kehidupan setiap keluarga. Terima kasih hari ini kami telah datang beribadah, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman. Kami akan terus mempersiapkan hidup kami Tuhan, sehingga manakala Engkau memanggil kami dalam keadaan yang siap. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami jalani di hidup ini, hidup yang berisi, hidup yang senantiasa Tuhan melakukan setiap kehendak dan Tuhan perintah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih memberkati semua umat-umat Tuhan yang telah mempersiapkan, yang telah menyediakan, yang telah mengelola setiap Tuhan makanan ataupun konsumsi. Tuhan balas berlimpah kali ganda. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami semua akan kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing sesudah kami makan malam. Mari, baik mereka yang jauh dan dekat, sebagaimana mereka datang, begitu juga ketika mereka kembali dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan baik setiap kami semua hari ini. Kami mengucap syukur. Pulanglah, bawalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pada kami pada malam hari ini. Setiap kita yang diberkati Tuhan, kita berkatakan amin. Tuhan berkati kita semua. Kita bisa langsung menjaga Tuhan sesudah kita saling menjaga salam satu dan lain.
Baik-baik ya. Baik. Masih suka-suka. Iya, sudah. Jaga kita damai sejahtera. Aduh, untung ada sini. Ya itu tadi referensinya berbeda. Ini kan lain. Gimana sih? Oh, itu kerja. Oh, aku Tadi sih.